Oke, halo semuanya. Kembali lagi di Spooky Season Scooby-Doober episode 3. Yay! Venus masih skripsian ya, kita doakan. Again, semoga lancar. Tidak ada tukang ngamen yang mengganggu atau kapal yang lewat. Semangat Venus. Tapi aku sekarang gak sendirian. Pastinya aku bersama seseorang. Dan ini adalah member baru dari Esko Studio. Mari kita perkenalkan. Ran, yay! Welcome to the club. Ran, silahkan menyapa pendengar-pendengar kami, walaupun tidak banyak. Ya, halo semuanya. Salam kenal, aku Ran. Yay, Baru. yay, member baru. Oke, ya itu saja perkenalannya. Tapi ya, Venus, kita harap kamu bisa bergabung dan kita bisa diskusi bersama, cerita bersama. Kalau kalian emang kangen sama Venus, mari kita dengarkan Venus membacakan rekomendasi film-filmnya. Let's go. Rekomendasi film pertama adalah Kuntilanak 1. Pasti di sini udah gak asing lagi nih dengan namanya, salah satu jenis hantu paling legendaris di Indonesia, yang kadang mendengar namanya saja sudah bikin merinding. Kuntilanak 1 dirilis pada tahun 2006. Film ini menceritakan mengenai sekelompok remaja yang menghabiskan liburan di sebuah villa tua yang terbengkalai. Mereka tidak menyadari bahwa villa tersebut dipercayai angker dan berhantu. Saat malam tiba, mereka mulai mengalami peristiwa misterius dan menakutkan yang mengarah pada kehadiran kuntilanak, hantu perempuan legendaris dalam mitologi Indonesia. Dalam perjalanan mereka untuk bertahan hidup dan mengungkap misteri di balik villa tersebut, para remaja ini harus menghadapi ketakutan yang mendalam dan teror yang datang dari kuntilanak tersebut. Oke, itu dia rekomendasi film pertama, yaitu Kuntilanak 1. Sejujurnya aku belum pernah nonton. Kamu pernah nonton nggak? Wih, pila tua ya. Iya. Berarti Inu yang pernah aku tonton berarti beda ya. Bukan pila itu. Lupa lagi itu. Nah, aku juga kayaknya pernah nonton Kuntilanak 1, cuma yang aku tonton tuh yang kos-kosan, bukan yang villa. Ini tuh nggak bentar, film Indo tuh mirip-mirip sih judulnya, apalagi soal setan kan, setan Indo itu ya, itu aja gitu. Iya. Jadi pasti kalau kuntilanak tuh ada beberapa, ada yang dari film mana kayak gitu. Cuma ya aku nggak berani nonton sih sejujurnya. Karena Mbak Kun, kita sebut aja Mbak Kun ya. Karena nyeritain Mbak Kun kan. Terus kayak ya males aja, kita kan di negara yang sama. Setannya orang sini juga. Ini agak males, takut ke rumah. Ya kan? Dan ya tadi seperti yang tadi Venus bilang, itu kan hantu legendaris dari Indonesia kan. Maka dari itu saya makin malas nonton karena kita semua sudah tahu. Ya malas aja nggak sih, kayak tahu nggak sih yang ciri khas ketawanya, nangisnya kayak gitu-gitu. Terus di sini kan dijelasin tadi sama Venus, mereka tuh liburan ke sebuah villa tua yang udah terbengkalai. Apalagi villanya tuh di tengah hutan. Iya, pasti rata-rata villa tuh pasti villa yang terpencil gitu. Yang di pedesaan tengah hutan tuh. Ya kan kalau semisal di lab kan pastinya dihindari ya. Iyalah. Mau dihindari dalam filmnya pastinya udah tamat gak jadi itu. Iya, tapi ada tahu orang-orang yang sengaja atau enggak yang ya udahlah gitu, mau gimana lagi, udah booking villanya, udah bayar gitu kan. Ya udah gitu. Terus ya bonusnya ya paranormal experience. Tapi ini bagus sih, dari yang aku dengar dari Venus itu
Di sini kan katanya mereka tuh bertahan hidup, nyoba-nyoba bertahan hidup. Berarti mereka tuh emang terperangkap kan di si villa itu, di daerah villa itu juga gitu, nggak bisa balik atau gimana. Dan akhirnya mereka juga mencoba untuk mengungkap misteri di balik villa itu gitu kan. Jadi kayak Iya, iya. kita tuh bisa tahu ini tuh kenapa bisa terjadi. Jadi bukan yang cuma apa oke kita liburan terus ada setan gentayangan dah kayak gitu aja kita balik cabut kayak gitu. Coba bagusnya itu ya itu diungkap misterinya kenapa kayak gini. Rasa penasaran kita tuh terbayar lah gitu. Kayak ini tuh kenapa. Jadi misterinya diungkap. Jalan ceritanya cukup menarik sih. Iya. Tapi menurut kamu ini bagus gak sih untuk ditonton gitu? Iya, kalau yang misalnya yang suka banget buat kayak tonton horor kayak gitu cocok sih, bagus. Tapi kalau yang penakut ya kan soalnya rata-rata film horor Indonesia tuh banyak jump scare apalagi. Iya, makanya. Iya benar. Itu sih benar ini kita merekomendasikan film Mbak Kun ini ke orang-orang yang emang berani nonton film horor aja. Tapi Iya. kalau yang nggak berani, karena ya itu kalian harus siap aja karena horor Indo kan ya banyak jump scare, terus musiknya kayak gitu, setannya juga kayak begitu gitu kan. Jadi ya harus siap-siap aja gitu. Cuma untuk kalian yang mau memacu adrenalin kalian ini cocok banget tuh kan. Lu kaget pintu kamar gue tiba-tiba gebang-gebuk. Angin. Angin. Oke, next. Oke, silahkan Venus rekomendasi film yang keduanya. Let's go. Rekomendasi film kedua yaitu Beyond Evil. Beyond Evil salah satu drama Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2021 yang mengisahkan dua detektif yang harus bekerja sama untuk mengungkap serangkaian pembunuhan misterius yang terjadi di sebuah kota kecil yang tenang. Saat keduanya tengah menyelidiki kasus pembunuhan yang tampaknya terkait satu sama lain, mereka mulai mengungkap rahasia kelam dan hubungan kompleks di antara penduduk kota. Selama penyelidikan, mereka harus menghadapi konflik internal dan juga eksternal. Beyond Evil adalah drama thriller psikologis yang menunjukkan karakter-karakter yang kompleks dan alur cerita yang penuh teka-teki. Drama ini juga mengenai tema-tema gelap dan moralitas serta menggabungkan elemen-elemen horor psikologis yang mendalam. Cocok banget nih buat nemenin kalian mengisi waktu kosongnya di spooky season ini. Aku sejujurnya udah nonton ini. Kamu udah nonton belum? Belum sih, tapi kalau lagi mau nonton pasti banyak seliweran gitu. Beyond Evil tuh bukan tipe yang serem gitu. Di Netflix muncul mulu iklannya, tapi emang si iklannya tuh menarik. Nah, jadi kayak aku tertarik lah untuk menontonnya. Sebenarnya bisa dibilang thriller dan misteri juga tentunya. Tapi menariknya itu kalian tuh bakalan dari awal tuh udah harus disuruh mikir siapa pembunuhnya gitu loh. Dari awal tuh udah ditunjukin dan emang banyak banget kayak bukti yang emang kayaknya emang si orang ini deh yang ngebunuh gitu. Tapi berjalannya berjalannya cerita makin banyak tuh tersangkanya kayak kayaknya si ini deh, kayaknya si itu deh kayak gitu. Disuruh mikir dan ternyata pembunuhnya tuh yang selama ini gak kita sangka gitu. Cuma emang banyak ininya lah, maksudnya tuh dia tuh emang pembunuhnya. Dari sekian banyak kasus tuh si orang ini tuh emang pembunuhnya, si yang nanti di akhir di spill tuh. Nah, tapi untuk salah satu kasus itu, yang kasus si tokoh utama ini, jadi yang meninggalnya tuh adiknya. Nah, makanya kayak dari awal banyak banget ini kakaknya kali yang bunuh kayak gitu. Soalnya kayak banyak kejadian-kejadian yang kayak dicurigainya tuh ya merujuk ke kakaknya gitu. Padahal ya gak tahu.
Selain kakaknya punya bukti-bukti yang merujuk ke pembunuhan, teman-temannya atau siapa kayak ada polisi yang bersangkutan atau siapa itu tuh ada juga bukti-bukti yang merujuk ke pembunuhan yang sama gitu loh. Kayak jadi banyak nih orangnya gitu, banyak tersangkanya. Tuh, jadi satu yang ngebunuh, satu yang ngejelakain, satu yang apa gitu. Cuma yang menarik itu semuanya tuh pasti jarinya tuh dipotong gitu loh, kayak waktu awal-awal ketahuan si adeknya dibunuh karena tiba-tiba di depan rumahnya tuh ada jari-jari adeknya gitu. What? Iya, tapi nggak tahu mayatnya tuh nggak tahu di mana. Oh, gila ih. Iya, tapi seru, tapi nggak yang seserem itu kok, nggak yang kelihatan kayak jijik atau gimana gitu, kayak darah berserakan kayak gitu, enggak, kok nggak kayak gitu. Terus si mayat-mayatnya tuh akhirnya ketemu tuh banyak banget di salah satu tempat gitu. Dan itu tuh bener ketemunya tuh banyak banget mayat-mayat orang gitu yang udah jadi tulang lah segala macem. Cuma satu yang nggak ketemu, yaitu mayat si adeknya yang tokoh utama itu. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Sebenarnya ini tuh kan artinya tuh kesalahan diri sendiri tidak terlihat, tapi kesalahan orang lain terlihat jelas. Cuman ya kita plesetin lah, intinya sebenarnya tuh si mayatnya tuh ada di sekitar dia gitu sih, toh utama. Tapi dia tuh nyari-nyarinya malah keluar mulu gitu, keluar area itu mulu gitu, malah nyari jauh-jauh padahal mayatnya tuh ada di sekitar itu gitu, tempat dia gitu. Oh iya. Udah masuk ke imajinasinya. Ya itu seru banget, harus nonton, wajib nonton. Kasusnya tuh sebenarnya itu aja, maksudnya nggak yang kasusnya ganti atau gimana, tapi kasusnya tuh sebenarnya dari awal sampai akhir tuh mengungkap siapa yang ngelakuin ini semua gitu. Ya. Kamu gimana tanggapan kamu tentang ini? Seru sih kayaknya. Mm-mm. Jadi kan di awal episode tuh kayak kita tuh main tebak-tebakan, jadi kayak main detektif-detektifan kan. Mm-mm. Siapa nih? Ih, seru. Tapi ada satu polisi gitu yang bener-bener kayak suka gitu kalau si tokoh utama itu pembunuhnya gitu. Makanya itu tuh yang bikin kita mikir kayak, oh jangan-jangan emang si tokoh utama ini yang pembunuhnya gitu. Main karakternya terkadang suka gitu kan. Iya, makanya. Ya, jadi ya itulah harus nonton deh pokoknya. Biar kalian tahu ternyata pembunuhnya tuh si ini gitu. Siapa? Mari kita lanjut ke episode terakhir. Rekomendasi terakhir dari Spooky Season Scooby the Bear episode 3. Silahkan, Venus. Let's go. Wih. Dan rekomendasi film terakhir yaitu ada Rumah Dara, film Indonesia yang wajib banget ditonton saat Spooky Season. Dirilis perdana pada tahun 2009, menceritakan sebuah sekelompok teman-teman yang sedang dalam perjalanan melintasi hutan terpencil, mengalami insiden di jalan dan memutuskan untuk mencari bantuan di sebuah rumah yang tampaknya terbengkalai. Mereka diterima dengan baik oleh seorang wanita misterius bernama Dara dan keluarganya. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari bahwa keluarga ini memiliki rahasia gelap yang sangat mengerikan. Film ini dikenal karena ketegangan yang kuat, adegan-adegan berdarah, dan atmosfer horor yang intens. Ini salah satu film horor Indonesia yang cukup terkenal dan berhasil menarik perhatian penonton dengan cerita yang menegangkan dan karakter-karakter yang menyeramkan loh. Ya, aku sih udah pernah nonton Rumah Dara ya. Oke. Aku belum. Aku nggak berani. Aku kayak gitu. Sekeluarga sih. Jadi Mm-mm. kayak suami istri, Mm-mm. terus sama ketiga teman suaminya, terus kayak adek suaminya tuh ikut. Mm-mm. Yang Apa mana tuh, liburan atau apa? jadi si suaminya tuh dapat kerjaan ke luar negeri, kemana Mm-mm. ya lupa lagi, kayak dapat pekerjaan gitu kan. Mm-mm.
mereka tuh di sana tuh dari Bandung mau ke Jakarta gitu kan. Mm-mm. Nah, waktu di pertengahan perjalanan tuh tiba-tiba ada cewek gitu. Mm-mm. Terus yang bikin keselnya tuh si botak malah keluar gitu kan. Kalau nggak keluar, Kesel. filmnya nggak akan jalan. Iya, tapi kesel maksudnya karena nyapanya ya udah aja kan gitu di dalam mobil gitu kan. Mm-mm. Itu kenapa tiba-tiba apa sih mereka bisa berbincang gitu tuh kenapa awalnya? Cuaca tuh hujan gitu. Terus gak tahu tiba-tiba berdiri itu di tepi jalan gitu waktu Mm-mm. hujan. Jadi ya udah kayak mereka kasihan gitu kan hujan-hujanan gitu kan, mana Mm-mm. di sana gak ada tempat duduk gitu. Jadi ya udah deh Diantar antarinlah gitu. ya ke rumahnya gitu. Mm-mm. Terus? Iya, udah sampai rumahnya kayak cewek itu tuh kayak nyuruh mereka masuk ke rumah tuh, mau ngenalin ke mamahnya gitu kan, buat kayak rasa terima kasihnya. Ya udah mereka masuk ke rumah, diperkenalin lah ke pemilik rumahnya itu sama Mm-mm. ibunya. Di tokoh utama Dara itu kan. si Dara. Oke. Ya, kalau aku sendiri kayak ngelihat gelagatnya aja udah aneh gitu kan. Mm-mm. Terus jadi mereka tuh kayak seolah-olah bener-bener ditahan gak boleh keluar gitu. Mm-mm. Pokoknya harus makan dulu, terus harus nginep gitu. Kayak gak boleh pulang gitu. Ya disuguhin makanan, terus kayak dari salah satu mereka tuh kayak udah ngerasa gak enak kan, rasa dagingnya tuh kayak beda gitu. Dan ternyata tuh di makanan itu ada sesuatu gitu. Oke. Sesuatunya apa, kalian nonton. Oke. Ya singkat ceritanya kayak mereka tuh udah ketangkep sama anak-anaknya itu. Jadi dia tuh kayak punya 3 anak gitu kan. Si Dara ini. Jadi mereka tuh kayak punya tugas masing-masing. Yang satunya kayak ngejebak, yang satunya lagi kayak ngeburu, dan yang satunya lagi bagian pemotongan. Oh. Sedikit info juga kayak buat kalian yang gak kuat nonton apa namanya tuh, kayak lebih sadis atau gak sadis banget sih, dikit itu kan, tapi kayak yang gak kuat itu. Yang banyak darah, pemotongan, kayak gitu-gitu ya? Iya, Mm. soalnya kayak banyak banget diliatin itu adegannya. Oh. Pas sebelnya kayak kenapa gak si botak dulu gitu ya yang di ini, malah yang baik dulu gitu. Dendam personal si botak. Jadi kayak mereka tuh kayak ditangkap udah ditahan di ruangan gitu kayak gudang. Jadi sebelum eksekusi gitu ya biar halusnya, mereka tuh kayak dipoto dulu Mi. Difoto? Mau pada dibunuh tuh mereka tuh kayak dipoto dulu. Nah kayak udah habis dipoto, jadi mereka tuh kayak dibunuh hidup-hidup, bener hidup, masih hidup. Iya kan dibunuh. Maksudnya kayak minimal kayak masih sadar gitu. Nah itu Aduh, jangan ketawa. Aku nggak bisa berhenti ketawa. ya juga ya. Motornya tuh kayak pakai gergaji mesin loh. Cuy, aku jadi kayak mereka tuh kayak shock gitu kan. Ternyata kayak mereka tuh datang ke rumah Seorang pembunuh. Dara tuh apa turunan kah atau mau awet muda kan, tadi kan sempet bahas itu kan. Itu by the way guys, kalau kalian bingung itu sebelum kita record itu kita sempat bahas. Aku tuh bingung gitu. Aku nggak nonton tapi aku baca plotnya. Terus aku nanya ke Siran, alasan utama si Dara ini buat ngebunuh orang kayak gitu, terus ngejebak orang itu tuh apa gitu? Apakah buat awet muda kah? Karena pas baca plotnya tuh sempet ada tahun kelahiran si perempuan ini kan, si Dara ini kan, dan ternyata emang udah lama banget gitu tapi fisiknya itu masih muda banget gitu. Jadi
alasan kuatnya tuh apakah untuk awet muda kah atau apa gitu. Nah, terus gimana gimana? Aku juga bingung gitu kan. Soalnya kan nonton juga nggak full ini soalnya takut gitu kan. Oke. Ya, terus kayak anak si Nashidara tuh kayak menerima tak sama kamu gitu kan di luar rumah gitu kan. Oh, yang ini bukannya plat nomornya daging bukan? Yang Gimana? jadi plat nomornya tuh apa ya? D461 NG plat nomor si mobilnya tuh. Jadi kalau dibaca tuh daging. Aku baca plotnya ketawa anjir. Salah satu plat nomor. Tapi ya untuk ukuran film yang emang zaman dulu gitu ya, itu tuh emang masih make sense sih. Soalnya emang banyak banget kan dolar tuh jadi S misalkan. Tuh jadi A misalkan kayak gitu-gitu kan kalau zaman dulu. Jadi menurutku masih make sense sih. Kalau emang ada yang kayak gitu, coba kalau pas bacanya sekarang tuh jadi kayak lucu aja. Nah ya, kayak mereka tuh kayak sama si cewek itu tuh dikasih buku kayak foto album, kasih foto-foto. Terus kayak situ oh ini ya. Terus kayak dibalik-balik itu. Jadi kayak alasan mereka sebelum di itu teh ya gitu. Paham kan maksudnya? Aku nggak paham gimana. Gimana? Jadi kayak kalau kan sebelum dibunuh tuh kan dipoto dulu kan. Oh, ada albumnya gitu. Ini yang pernah dibunuh gitu-gitu. Iya. Terus kayak Oh, dikasih sama mereka foto-fotonya. hah? Dikasih? Iya. Jadi mereka tuh kayak ngecek gitu. Oh, jadi si mobil daging ini tuh bawa peti dengan foto-foto si orang-orangnya itu yang tadi kamu bilang. Terus pergi lagi. Iya, jadi kayak mereka tuh kayak satu persatu di ini mereka kayak ya satu persatu mau dibunuh cuman sempet kabur gitu kan. Terus kayak ketahuan sama si anak yang ceweknya gitu kan. Terus mereka tuh kayak bayangin kayak kita tuh kayak mau ngeburu hewan pakai panah gitu kan. Ya begitulah kayak. Mereka tuh kayak ngeburunya pakai panah loh ke orang gitu. Oke. Panahnya bukan panah busur tapi kayak panah pistol. Oh, oke, yang gede itu ya. Yang swing. Ya. Oke. Kalau kayak mau tahu kelanjutan cerita Rumah Dara ini, bagaimana nasib keluarga itu sama ya apa keluarga yang ngebunuh juga kalian coba tonton, terus kayak kalian bisa tahu lah kayak siapa aja yang selamat, Oke. apakah bertambah korban atau tetap. Oke. Ya, jadi kalian wajib nonton Rumah Dara kalau emang kalian suka thriller, misteri gitu di balik si Rumah Dara ini gitu. Si korban-korban ini pastinya berusaha menyelamatkan diri karena nggak mungkin ya mereka pasrah aja dah gue gitu. Karena namanya juga insting manusia, berarti mereka harus menyelamatkan diri gitu kan. Mereka menyelamatkan diri dan apakah mereka selamat atau tidak kita nggak tahu. Apakah ada korban jiwa dari si tokoh-tokoh ini atau tidak. Terus tadi juga Ran bilang ada penambahan tokoh kayak polisi kayak gitu-gitu. Dan kita nggak tahu nih polisinya apakah berhasil mengungkapkan misteri Rumah Dara ini atau bahkan malah polisinya yang malah jadi korban gitu. Kalian harus nonton tentunya untuk mengungkap kelanjutan ceritanya kayak gimana. Oke, jadi segitu aja Spooky Seasons Scooby Doo episode 3 kali ini. Kalau kalian nonton film-film yang kita rekomendasiin,
boleh banget tag di Instagram kita. Nanti kita repost di story, oke? Sekian dari aku, this is me. Akuran. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.